Kadang lo ngerasa udah ngasih yang terbaik, posting pencapaian, ngasih update, cerita soal hasil, tapi responnya biasa aja. Bahkan kadang, gak ada yang peduli. Terus kamu mikir, kenapa gak ada yang apresiasi? Padahal sebenarnya, bukan mereka yang salah, emang gak semua orang harus peduli. Kadang, yang bikin lo kecewa itu bukan karena lo gak dihargai, tapi karena lo berharap mereka bakal ngasih tepuk tangan. Lo berharap pencapaian lo bisa bikin lo ngerasa cukup. Dari kecil, kita tumbuh dengan sistem penghargaan. Kalau dapat nilai bagus, dipuji. Kalau menang lomba, dirayain. Lama-lama otak kita merekam. Kalau gue pengen dianggap hebat, harus ada yang lihat dan ngakuin, itu gak salah. Validasi itu bagian dari jadi manusia. Tapi yang bahaya, kalau kita cuma bisa ngerasa puas diri saat ada yang kasih tepuk tangan. Dan sekarang, sosial media bikin semua orang punya panggung. Tiap postingan kayak minta penilaian, banyaknya likes, views, komentar, jadi tolak ukur seberapa berharganya sesuatu. Masalahnya, dunia gak selalu kasih respons. Bahkan seringnya, gak peduli sama pencapaianmu. Dan itu bikin kita makin ngerasa bahwa pencapaian tanpa pengakuan hanyalah aktivitas buang-buang waktu. Itu salahnya kita. Kenapa harus banget butuh validasi? Sedangkan semua pencapaianmu itu untuk dirimu sendiri, bukan untuk dinilai orang banyak. Otak manusia punya kecenderungan buat mengisi kekosongan dengan asumsi. Waktu lo cerita sesuatu, dan gak ada respons, otak lo bisa langsung mikir, apa gue gak sepenting itu ya? Apa pencapaianku ini terlalu biasa ya? Tapi lo udah duluan narik kesimpulan negatif. Itu namanya negativity bias. Otak kita lebih peka sama hal-hal negatif daripada positif. Makanya penting banget buat punya jarak dari pikiran sendiri. Bukan buat menyangkal, tapi biar bisa nanya ulang. Apa aku salah? Atau ini cuma asumsi gue? Karena seringkali, luka yang kita rasa, bukan dari kenyataan, tapi dari dugaan. Lihat teman update kerjaan baru, lihat orang lain dirayain, dapat support, punya circle yang kompak. Sementara lo, posting pencapaian yang view cuma 17. Bahkan gak ada yang komen. Dan lo ngerasa sendirian, bukan karena lo gak punya nilai, tapi karena standar pengakuan lo jadi ditaruh di tangan orang lain. Perbandingan sosial itu kayak racun halus, gak nyakitin langsung, tapi lama-lama bikin lo ngerasa, gue kurang. Padahal, hidup orang lain itu highlight, bukan keseluruhan. Lo gak lihat prosesnya, lo cuma lihat hasilnya. Dan lo bandingin itu sama proses lo yang lagi acak-acakan. Jadi wajar kalau lo ngerasa kalah. Padahal lo lagi jalan di jalur yang beda. Dan yang pasti hidup ini bukan perlombaan. Bukan siapa yang cepat dia sampai duluan. Ubah pola pikir yang toksik.
Kadang yang kita kejar bukan pengakuan, tapi keterhubungan. Kita pengen orang tahu apa yang kita capai, bukan cuma karena haus pujian, tapi karena kita pengen terhubung, dirasain, ditemani dan dipeduliin. Kamu pengen cerita, bukan buat disorot, tapi biar ada yang bilang, wah keren. Tapi kalau gak ada yang nanggepin, lo ngerasa ditinggal. Padahal yang lo butuh bukan validasi, tapi relasi, tapi rasa punya tempat. Dan disitulah pentingnya ngebedain, gue butuh didengerin, atau gue cuma pengen dianggap. Karena jawabannya akan nentuin langkah berikutnya. Kalau lo cuma pengen dianggap, lo akan terus ngejar sorotan. Tapi kalau lo butuh didengerin, lo bisa mulai pelan-pelan buka ruang ke orang yang bisa dengar, bukan yang cuma bisa lihat. Rasa cukup tidak datang dari kata orang. Seberapa banyak pun orang yang bilang lo hebat, kalau lo sendiri gak percaya, tetap aja kosong. Sebaliknya, kalau lo bisa bilang ke diri lo, gue udah cukup, bahkan tanpa sorotan, itu bakal jauh lebih tenang. Lo gak harus ngelepas validasi sepenuhnya, tapi lo bisa pelan-pelan belajar nyari tenang dari diri lo sendiri. Gimana caranya? Sering-sering ngobrol sama diri sendiri, tanpa ngejudge. Tulis progres lo, biar lo sadar, lo gak stuck, lo berkembang. Apresiasi diri, meski kecil, karena hal besar dimulai dari hal yang dihargai. Dan ingat, rasa cukup itu bukan datang pas lo dapet segalanya, tapi pas lo sadar, lo gak harus punya segalanya buat merasa layak. Dunia ini bising, semua orang ngomong, semua orang nunjukin, semua orang perform. Tapi lo gak harus ikut rame, kalau tujuan lo cuma pengen tenang. Lo gak harus selalu update biar dianggap produktif. Lo gak harus nunjukin semua hasil lo biar dihargai. Kadang, yang paling tenang, justru yang gak banyak bicara, yang gak pusing urusin siapa yang notice, yang jalan pelan, tapi yakin, karena orang yang tahu adalah yang mereka lakuin bukan buat dinilai, tapi buat dijalani. Semakin lo ngejar pengakuan dari luar, semakin lo serahin hidup lo ke tangan orang lain. Validasi bikin lo nunggu disetujui, baru berani jalan. Nunggu dikasih izin, baru percaya diri. Padahal, lo yang seharusnya punya kendali atas hidup lo sendiri. Kalau lo terus hidup dari nilai yang orang kasih, lo bakal lelah, karena standar orang berubah-ubah. Tapi kalau lo mulai ukur hidup lo dari apa yang benar-benar penting buat lo, lo akan lebih tenang, lebih utuh, lebih sadar arah. Apresiasi dari orang lain bisa jadi bonus, tapi bukan alasan utama lo ngelakuin sesuatu. Kalau setiap langkah selalu buat dapat sorakan, lo akan capek sendiri, karena gak semua hal dapat panggung, dan gak semua proses akan dilihat. Yang penting bukan siapa yang lihat, tapi seberapa jujur lo jalanin proses itu. Kalau lo bisa percaya sama langkah lo, meski tanpa penonton,
itu udah bentuk paling dalam dari rasa cukup. Kalau setiap langkah lo selalu buat dipuji, setiap kalimat lo selalu buat disukai, lo akan kehilangan diri sendiri di tengah jalan. Dan saat itu terjadi, semua pencapaian lo gak akan terasa milik lo. Lo cuma jadi karakter dalam hidup yang lo tulis bukan dari hati, tapi dari keinginan buat diterima. Padahal hidup yang paling tenang adalah hidup yang lo jalani sebagai diri lo sendiri. Tanpa topeng, tanpa paksaan, tanpa sandiwara. Lo gak perlu validasi terus-terusan buat ngerasa cukup, karena penghargaan paling penting datangnya bukan dari luar, tapi dari dalam. Lo tetap layak dihargai, bahkan kalau gak ada yang bilang hebat. Lo tetap bermakna, meski gak selalu dirayakan. Dan yang paling penting, lo tetap manusia yang pantas dicintai, bahkan saat dunia gak sedang menyorot lo. Kalau lo ngerasa video ini nyambung sama apa yang lo rasain, berarti lo gak sendirian. Di Titik Cerita, kita bahas hal-hal kayak gini, bukan buat menggurui, tapi buat nemenin lo mikir pelan-pelan. Subscribe kalau lo pengen denger hal-hal yang dekat sama realita, tapi gak nyakitin. Dan jangan lupa, kadang yang paling kita butuh bukan validasi, tapi pemahaman dari diri sendiri. See you.